Bayangin, hidup tanpa listrik, tanpa internet, tanpa handphone, tanpa medsos, bahkan tanpa tahu dunia di luar tempat tinggalmu itu seperti apa. Kedengeran mustahil ya? Tapi ini adalah kenyataan buat beberapa suku asli di pedalaman Afrika. Mereka hidup sepenuhnya bergantung pada alam. Nggak ada toko, nggak ada transportasi, nggak ada wifi. Segalanya diambil langsung dari alam. Makanan, air, tempat tinggal, bahkan obat-obatan. Kenalin, ini suku Hadzabe yang tinggal di Tanzania. Mereka adalah salah satu suku pemburu pengumpul terakhir di dunia. Mereka nggak bertani, nggak beternak, dan nggak menyimpan makanan. Setiap hari, mereka berburu untuk makan hari itu juga. Laki-laki biasanya berburu hewan seperti rusa, babi hutan atau burung. Sementara perempuan dan anak-anak meramu makanan dari hutan, seperti buah liar, madu, dan umbi-umbian. Alat mereka pun sederhana, cuman panah, tombak, dan jebakan dari kayu dan batu. Nah, beda lagi dengan suku San, atau sering disebut Bushmen. Mereka tinggal di Gurun Kalahari, wilayah Botswana dan Namibia. Mereka punya kemampuan luar biasa, bisa melacak jejak binatang hanya dari bekas langkah kecil di pasir. Bener-bener kayak skill detektif. Hidup mereka nggak gampang. Tapi justru karena itulah mereka jadi sangat dekat dengan alam dan dengan satu sama lain. Mereka hidup saling membantu, saling berbagi makanan, dan mengandalkan kebersamaan untuk bertahan. Nggak ada TV atau hiburan modern, tapi mereka punya satu hal yang sekarang mulai hilang dari kehidupan kita, cerita dan kebersamaan. Setiap malam mereka berkumpul di sekitar api unggun, menyanyi, menari, dan berbagi cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Buat mereka, hutan adalah rumah, alam adalah guru, dan kehidupan adalah tentang bertahan, bukan bersaing. Kita hidup di dunia yang serba cepat. Scroll TikTok bisa sejam, nunggu makanan bisa 10 menit, tapi stres udah numpuk. Sementara mereka makan seadanya, tidur nyenyak, dan gak pernah tahu apa itu mental health issue. Ironis ya? Bukan berarti hidup mereka sempurna. Mereka tetap menghadapi tantangan besar, cuaca ekstrem, minimnya akses kesehatan, bahkan ancaman dari dunia luar. Tapi dari cara mereka hidup, kita bisa belajar satu hal penting, bahwa kebahagiaan nggak selalu datang dari kemewahan. Kadang justru dari kesederhanaan dan koneksi dengan sesama. Di tengah dunia yang makin sibuk, mungkin kita butuh lebih sering berhenti sejenak, memandang langit, menyatu dengan alam, dan mengingat manusia itu dulunya hidup bukan buat ngejar likes, tapi buat bertahan dan berbagi. Gimana menurut kalian? Bisa nggak hidup kayak mereka? Tanpa gadget, tanpa listrik, tanpa sibuk mikirin FYP atau trending topik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya dari pelosok dunia.